Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Maulia Zulana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 3A dan semester 3. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan mengenai wawancara saya bersama Ibu Susilyanti, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di MA Ma'arif Ketanggungan. Yang pertama, pengalaman selama Ibu Suci mengajar. Bu Suci telah mengajar selama 10 tahun, dan pertama ia mengajar di SMP Fathur Rahman Kubangsari yang ada di Kersana. Bu Suci telah mengajar di SMP tersebut selama 1 tahun, sebelum akhirnya Bu Suci pindah di MA Ma'arif Petanggungan tempat beliau mengajar saat ini. Dan Bu Suci telah mengajar di MA Ma'arif Petanggungan selama 9 tahun. Jadi total Ibu Suci mengajar adalah 10 tahun. Tentu banyak pengalaman yang Ibu Suci dapatkan. Ada suka dan tentu ada dukanya. Sukanya yaitu karena Bu Suci bisa mentransfer ilmu dan membagikan ilmu kepada peserta didik lainnya, dan Bu Suci juga menyukai anak-anak. Jadi saat ia mengajar, ia sangat menyukai hal tersebut. Dan dukanya yaitu karena masalah administrasi yang harus disiapkan, apalagi dengan adanya perubahan kurikulum yang tadinya menggunakan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Nomor 2, menggunakan kurikulum apa dan ceritakan. Pada tahun ini, di MA Ma'arif Ketanggungan telah menggunakan kurikulum Merdeka. Namun, itu baru kelas 10-nya saja, karena kelas 11 dan kelas 12-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Dan karena Bu Suci telah mengajar di kelas 10, otomatis Bu Suci telah menggunakan kurikulum Merdeka. Tentunya sedikit sulit saat mengalami perubahan kurikulum ini. Namun, Bu Suci akan terus belajar dan menyesuaikan perubahan kurikulum yang tadinya 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Nomor 3, kendala selama menjadi guru. Karena Bu Suci mengajar di sekolah swasta, jadi prasarananya masih terbatas dalam hal fasilitas seperti kurangnya buku dan teknologi pendidikan seperti proyektor, speaker, dan lain-lain sebagainya. Di zaman sekarang, tentunya akan lebih memudahkan jika kita memiliki fasilitas tersebut. Namun sebaiknya jika kita tidak menggunakan fasilitas tersebut, tentunya akan sedikit sulit. Terlebih di zaman sekarang yang apa-apa serba praktis dan menggunakan gambar. Nomor 4, hal yang paling disukai saat menjadi guru. Karena dari dulu Bu Suci sudah bercita-cita menjadi guru, jadi saat mengajar tentunya Bu Suci menyukai semua hal. Bu Suci juga bisa menemukan kepuasan dalam mengatasi tantangan dan melihat kemajuan siswa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. Dan karena bagi Bu Suci pengalaman belajar bersama siswa merupakan hal di mana seorang guru juga harus belajar dan berkembang. Selain itu, Bu Suci juga menemukan kepuasan dalam mengatasi tantangan dan melihat kemajuan siswa dalam menghadapi kesulitan. Baginya, itu adalah kesenangan saat bisa berinteraksi dengan siswa atau siswa di sekolah. Nomor 5, hal yang paling tidak disukai saat menjadi guru. Hal yang tidak disukai saat menjadi guru bagi Bu Suci sendiri adalah saat menghadapi tantangan dalam menjaga disiplin di kelas dan mengatasi perilaku siswa yang mungkin mengganggu proses pembelajaran. Karena pastinya ada beberapa siswa di dalam kelas yang memang susah dikondisikan. Dan juga saat ada perubahan kurikulum pendidikan yang konstan dan tidak konsisten yang dapat membingungkan dan menuntut penyesuaian berulang. Itu menjadi hal yang sangat tidak disukai oleh Bu Suci sendiri. Nomor 6, pernah menggunakan model pembelajaran apa? Di sini Bu Suci telah menggunakan model pembelajaran inquiry learning atau metode penyelidikan. Nomor 7, ceritakan model tersebut dan bagaimana penerapannya ketika diterapkan oleh peserta didik.
Inquiry learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi, penemuan, dan pemecahan masalah oleh peserta didik. Model ini melibatkan proses bertanya, mencari informasi, dan mengembangkan pemahaman secara mandiri. Peserta didik aktif dan terlibat dalam menentukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan. Salah satu tugasnya yaitu pada materi menyusun laporan hasil observasi. Ketika itu, Bu Susi menugaskan siswanya untuk mencari pekerjaan atau pemberdayaan yang ada di sekitar lingkungan atau masyarakat sekitar. Perbedaannya yaitu terletak pada pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka juga terlibat dalam melakukan eksplorasi secara langsung pada masyarakat. Nomor 8. Harapan untuk para calon guru. Tentunya, Bu Suci mengharapkan kita sebagai calon guru untuk lebih baik lagi ke depannya dan mampu beradaptasi mengenai pendidikan kita. Dan Bu Suci juga berharap untuk kita para calon guru agar mau terus belajar apabila nantinya ke depannya ada perubahan kurikulum yang akan datang. Bu Suci juga berharap kita lebih sabar lagi saat menghadapi anak-anak yang mungkin susah diatur saat pembelajaran berlangsung. Nomor 9. Harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan. Diharapkan agar kurikulum tidak diubah-ubah serta pengembangan kurikulum agar lebih relevan, dan diharapkan juga adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru, pemberdayaan teknologi untuk pendidikan, dan upaya nyata dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Kesejahteraan yang berpihak pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata akan memberikan dampak positif jangka panjang pada masyarakat.